Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Senang sekali karena Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita bisa diperjumpakan kembali dalam acara talk show yang inspiratif dan juga penuh dengan edukasi dalam Teras TVmu bersama dengan UHAMKA. Dan bersama dengan saya, Vini Auliani, akan menemani Anda semuanya selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali pemirsa, yaitu mengenai raih prestasi nasional dan internasional bersama pendidikan bahasa Arab UHAMKA. Nah, tentunya kita akan membahas dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya dan juga akademisi yang menginspirasi tentunya, yaitu ada Ibu Miatin Rahmawati, MPDI, yang merupakan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FAI UHAMKA. Assalamualaikum Ibu Mia. Waalaikumsalam Mbak Vini. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nanti kita bersama dengan Ibu Mia, kita akan membahas ini Bu Mia, bagaimana ini prospek dari pendidikan bahasa Arab yang tidak hanya tentunya mencetak lulusan-lulusan yang cakap dalam bahasa Arab, tapi juga meraih banyak prestasi-prestasi di tingkat nasional dan juga internasional. Nah, daripada penasaran nih, langsung aja ya, kita kenal lebih dekat ini dengan jurusan pendidikan bahasa Arab UHAMKA. Nah, Bu Mia, sebelumnya boleh cerita dulu nih Bu Mia, kenalan dengan pendidikan bahasa Arab UHAMKA. Ini kapan sih hadirnya, lahirnya di Universitas UHAMKA tercinta ini Bu Mia? Baik Mbak Firly, Mbak Vini, alhamdulillah UHAMKA khususnya di FAI ya, di Fakultas Agama Islam, PBA UHAMKA ini berdiri sejak tahun 2017 Mbak, yang mana sejarah berdirinya Budekan dan tim mengetahui bahwasanya di sekolah-sekolah, di lembaga sekolah itu bahasa Arab itu sangat dibutuhkan, dan bahasa Arab itu bukan hanya kalau dulu zaman dahulu bahasa Arab itu bahasa Arab itu bahasa susah nih, dan apa namanya, lembaga sekolah nggak ada yang menginginkan pembelajaran bahasa Arab itu di sekolah. Akan tetapi sekarang itu bahasa Arab itu masuk ke muatan lokal Mbak. Hampir semua sekolah itu masuk di muatan lokal. Makanya itu kebutuhan masyarakat tentang bahasa Arab itu sangat dibutuhkan sekali, dan di tahun 2017 alhamdulillah terbitlah ya PBA FAI UHAMKA yang bermulanya mungkin waktu pembukaan pertama itu sedikit mahasiswanya Mbak, tapi di tahun 2018 sampai sekarang tuh alhamdulillah berkembang lumayan pesat untuk mahasiswanya, seperti itu Mbak Firly. Baik, jadi karena melihat kebutuhan dan perkembangan zaman ya, ternyata betapa besar nih peluang bahasa Arab, sehingga akhirnya juga membuka peluang untuk UHAMKA melahirkanlah pendidikan bahasa Arab ya. Betul. Program studi pendidikan bahasa Arab ini. Yeah. Kalau sekarang ini programnya apa aja nih Bu Mia? Untuk menunjang tadi itu baik prestasi ya. Untuk kita melihat dari profil dari PBA atau pendidikan bahasa Arab, yang pertama itu adalah menjadi pendidik, yang pastinya pendidik, kemudian dosen gitu kan lulusannya, kemudian yang pastinya pendidik pembelajaran bahasa Arab, kemudian menjadi peneliti Mbak ya. Profil dari PBA FAI UHAMKA itu pendidik, peneliti, dan juga entrepreneur. Dan entrepreneur di sini bisa menjadi tour guide gitu ya, kemudian bisa membuka travel umroh dan haji seperti itu. Jadi kita melihat dari profil, kembali lagi ke profil yang mana profil dari lulusan pendidikan bahasa Arab itu adalah menjadi seorang pendidik ya, kemudian peneliti, dan juga entrepreneur, seperti itu Mbak. Oke, itu jadi profilnya ya. Nah, terus untuk bisa menunjang dan juga nantinya mewujudkan profil-profil itu, program yang dijalankan dari PBA ini apa aja nih? Baik Mbak Vini, programnya terutama kalau kita melihat profil lulusan, pasti di beberapa mata kuliah pun itu ada Mbak ya. Kita ada 4 keterampilan pembelajaran bahasa Arab yang harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Arab, yaitu keterampilan maharah al-lughawiyah namanya Mbak. Kalau di bahasa Arab namanya maharah al-lughawiyah, yaitu
Maharul istima, maharul kalam, maharul qiraah dan juga maharul kitabah. Yang mana keterampilan itu harus dimiliki dan harus dikuasai oleh lulusan dari prodi pendidikan bahasa Arab. Nah, makanya itu berawal dari situlah ya, dari profil dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh prodi pendidikan bahasa Arab. Kita di dalam kurikulum kita memasukkan di situ mata kuliah yang mendukung itu. Mulai dari al-kalam muhadasal ilmiah, kemudian al-kalam taujih, kemudian juga ada mata kuliah al-apalugawiyah untuk pendidikan, kemudian juga mata kuliah yang al-arabiyah litijarah, bagaimana mahasiswa bisa untuk entrepreneur bahasa Arab terutama, apalagi dengan percakapan mereka di bahasa Arab seperti itu, Mbak Vini. Jadi percakapan bahasa Arab untuk entertainer, berbisnis, ya, seperti betul. apa, itu yang lebih mendalam ya, komunikasi. Komunikasi. Gitu ya. Karena gini Mbak Vini, di tahun 2000 tahun 2024 tuh alhamdulillah ada sekitar 4 mahasiswa yang di Arab. Ya, di Arab. Mereka KKN internasional di Arab dan itu mereka langsung terjun pada masyarakat Arab. Kemudian juga ada salah satu mahasiswa yang diutus untuk menjadi guide umroh dan haji ke Bandung. Itu selama 7 bulan, Mbak. 7 bulan. Iya, dan itu ya, saya konversi ke beberapa mata kuliah ya, mata kuliah yang mata kuliahnya ke dalam unsur maharul lugawiyah seperti itu. Maharul lugawiyah itu apa? Maharul lugawiyah itu keterampilan bahasa ya, keterampilan bahasa masuknya di keterampilan bahasa berbicara. Nah, mereka kan langsung sama natif ya, Mbak. Percakapan langsung sama natif, makanya mereka yang ikut KKN internasional ke Arab Saudi itu saya konversikan ke konversikan ke beberapa mata Bagus kuliah. Ya, jadi mereka langsung praktek. Iya, betul, dan Mbak. itu juga langsung masuk ke nilai. Nah, nilai akademik. Dan pengalaman, Mbak, yang luar biasa. Langsung terjun ke natif, kemudian mereka langsung mengajarkan anak-anak di sana gitu. Jadi ini pengalaman yang luar biasa, Mbak. Mereka jadi mengajarkan ke anak-anak dari Arab Saudi atau anak-anak Indonesia yang di sana? Ada yang anak-anak Indonesia, ada juga yang langsung ke anak-anak Saudi seperti itu. Wow, Ya, itu keren kan ya, benar-benar. Entrepreneur pendidikan mereka juga alhamdulillah mereka pengalamannya banyak, Mbak. Jadi mereka benar-benar mengetahui nih, oh di lapangan seperti ini ya yang ditemukan, bahasanya seperti ini yang dipraktekkan, yang benar-benar tepat gitu lah untuk digunakan gitu. Baik. Tapi memang tadi seperti Bu Mia bilang juga kalau bahasa Arab kan ada anggapan susah ya. Sebenarnya memang susah nggak sih, Bu? Dan gimana caranya nih PBA juga membuat agar bahasa Arab itu jadi menyenangkan gitu? Dan gimana tuh, Bu? Belajarnya jadi menyenangkan gitu? Anggapan orang itu bahasa Arab tuh susah. Bahasa Arab itu, ini tuh ada fi'il madi, fi'il mudhari, ada 12 itu grammarnya ya, Bu, ya? Grammarnya. Dan banyak siswa ataupun mahasiswa yang, bahasa Arab itu susah. Nah, tapi bagaimana caranya kita membungkus? Ya, saya selalu bilang ke mahasiswa, terutama pada saat micro teaching gitu ya, bagaimana caranya teman-teman itu calon pengajar membungkus agar bahasa Arab menarik. Dengan permainan bahasa, dengan banyak kita ada mata kuliah, Mbak, khusus namanya mata kuliah al-aplugawi. Itu adalah mata kuliah bagaimana menyenangkan untuk belajar bahasa Arab. Jadi senang dulu ya, dibikin cinta dulu nih ya. Cinta dulu dengan bahasa. Suka dulu ya. Nah, kalau mengajar bahasa Arab tuh jangan grammar dulu, Mbak. Tapi bagaimana mereka menyukai istima dulu. Jadi yang sebenarnya dipelajari pertama tuh jangan yang fi'il madi dulu atau fi'il madi, fi'il amr gitu ya. Kawaidnya dulu itu jangan. Nanti dulu bisa. Nanti dulu pelan-pelan. Tapi bagaimana mereka senang dulu dengan nyanyian bahasa Arab, kemudian dengan lagu-lagu bahasa Arab. Ada nyanyian bahasa Arab. Ada banyak. Yang buat ini metode belajar. Metode pembelajaran. Kayak gimana tuh? Ya, seperti ya mungkin lau kunta sa'idan sofiki adaik. Nah, itu kan anak-anak kecil kan suka tuh, Mbak. Iya. Ya, anak-anak TK, anak-anak SD itu kan suka dulu tuh nyanyian dulu. Dari nyanyian kan
akan muncul kesukaan, oh bahasa Arab nih, senang nih karena gurunya suka bernyanyi. Nah, habis itu baru kita susupin lah di situ materi-materi pembelajaran bahasa Arab yang dibilang agak susah agak gitu. susah ya, tapi karena udah senang jadi bisa lah masuk karena ada sudah senang dan terbiasa seperti itu, Mbak. Baik, iya. Kalau Bu Mia sendiri awal mulanya nih suka sama bahasa Arab karena apa, Bu? Saya dulu suka karena bahasa Arab, karena cara pembelajaran guru saya waktu itu. Jadi guru saya itu waktu itu mengajarkan bahasa Arab itu tidak monoton, Mbak. Jadi banyak permainan di kelas itu, kemudian ada gamenya, kemudian banyak nyanyian, banyak game, dan kita itu tidak tidak seperti halnya di kelas yang guru di depan monoton, guru di depan, kemudian murid-murid di belakang, kemudian tapi kita tuh kadang itu kita membuat one group discussion, kemudian cooperative learning gitu. Jadi berkelompok gitu, Mbak ya. Jadi pembelajarannya tuh menyenangkan, dinamis ya, dinamis. Kemudian ada permainannya juga gitu. Dan terus yang paling seneng tuh ada hadiahnya, Mbak. Setiap permainan itu ada hadiahnya gitu. Ya kita tidak mungkin hadiahnya itu, tapi kan itu trik bagaimana menciptakan pembelajaran bahasa Arab yang tidak monoton, kemudian trik bagaimana membuat pembelajaran bahasa Arab itu tidak membosankan. Jadi antusias juga ya, siswa dan mahasiswa untuk belajar. Dan ini juga yang nantinya diterapkan oleh PBA UHAMKA ya, untuk bisa mencetak pengajar bahasa Arab ini yang bisa memberikan pengajaran yang menarik ya, sehingga bahasa Arab ini jadi kelihatan asik ya, belajar bahasa Arab kayak yang susah. Iya, betul, dan sebagainya, nggak monoton di kelas, tapi kita bisa di luar kelas, kita bisa mengajak mahasiswa mungkin atau siswa itu di luar dari kelas pembelajaran seperti itu. Baik, ya menarik sekali. Ini kita akan bahas lebih dalam ya, Bu Mia dan juga pemirsa. Namun kita jeda sejenak terlebih dahulu, kita lihat pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama UHAMKA. Kita lanjut kembali membahas tema kita kali ini, yaitu raih prestasi nasional dan internasional bersama pendidikan bahasa Arab UHAMKA. Lanjut lagi nih, Bu Mia ya. Baik, Mbak Vini. Baik, nih sekarang kita bahas nih prestasinya nih, prestasi mahasiswa-mahasiswa jurusan PBA-nya nih. Nah, ada prestasi apa aja, Bu, yang pernah diraih baik oleh mahasiswa dan juga dosennya nih, Bu? Oke, baik. Saya mulai dari mahasiswa ya, Mbak ya. Sejak tahun prestasi mungkin dari data mahasiswa dulu, Mbak ya. Mungkin dari awal berdiri itu dari 2 ekor mahasiswa. dua mahasiswa. Tapi hebat ya, 2 mahasiswa. Di tahun 2017 awalnya udah 3, jalan Mbak. ya, walaupun 2 awalnya 3, Mbak. Awalnya 3 ya. ternyata di tengah jalan dia keluar karena melihat temannya hanya 2 gitu. Jadi tinggal 2. Kemudian di tahun 2018, 19 sampai sekarang alhamdulillah PBA FMK selalu 2 kelas. Dan sekarang lebih dari 200 sekitar 230-an lah mahasiswa yang ada di FIU HAMKA seperti itu, PBA ya, Mbak ya, di PBA. Dan untuk prestasi itu prestasi awal, Mbak, bertambahnya mahasiswa, prestasi awal. Prestasi awal itu. Dari kemudian, 2 orang ya, dari 2 tetap orang berjalan lagi perkuliahannya. Alhamdulillah gitu ya. Kemudian alhamdulillah sejak tahun 2018 banyak prestasi, mulai dari awalnya mereka itu takut untuk bersaing di negeri, Mbak. Dengan negeri, terus kita berikan, kamu pasti bisa. Dia ikut kegiatan di UNJ waktu itu, angkatan tahun 2018, alhamdulillah mendapat juara 1 puisi Arab waktu itu. Ya, keren. Kemudian di tahun 2021 setelah Covid, Mbak, 22 itu banyak setiap tahun, hampir setiap semester itu banyak mahasiswa PBA yang ikut kegiatan KKN internasional di Thailand. Waktu itu dulu ada programnya dari KUI UHAMKA, Mbak. KUI UHAMKA itu kegiatan
luar negeri, pokoknya kerjasama dengan luar negeri ya. Waktu itu di Thailand, dan itu hampir setiap semester mahasiswa ada 2 mahasiswa, 1 mahasiswa dari PBA, Mbak. Itu selama berapa lama KKN? Mereka KKN internasional tuh selama 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Nah, yang terakhir kemarin itu di tahun 2024 itu sekitar 23 mahasiswa yang ke Thailand. Banyak ya, alhamdulillah pertambahannya. Kemudian prestasi lagi mahasiswa dari tahun 2022 itu mahasiswa PBA itu selalu ikut yang namanya summer camp, Mbak, di UMY Jogja ya, dan itu summer program itu yang adakan UMY itu hampir 2022, 2023, 2024 tuh selalu ikut ya kegiatan itu. Kemudian alhamdulillah mahasiswa PBA juga kemarin meraih juara 3 pencak silat, Mbak. Pencak silat. Iya, yang di Bogor. Kemudian ada mahasiswa PBA yang salah satu penulis hot kemarin ada Mbak ya, kegiatan menulis mushaf selama mushaf Al-Quran itu seluruh Indonesia, Mbak. Seluruh Indonesia. Dan juara 3. Bukan. Dan mahasiswa PBA ini termasuk salah satu dari penulis hot Indonesia seperti itu. Penulis hot Indonesia untuk mushaf Al-Quran ini seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Mbak. Gitu. Keren, ya. Dan itu selama sebelum, kalau nggak salah, di bulan April kemarin baru ini. Kemudian kemarin juga ada mahasiswa PBA yang terbanyak lah se-UAMKA ikut MBKM, Mbak, di tahun 2023 sekitar 20 mahasiswa gitu ya. Wow, jadi paling banyak di UAMKA dari prodinya PBA. Betul. Itu waktu itu MBKM. Saya juga kaget, banyak sekali nih yang antusias gitu. Favorit ya, jadi antusias. Banyak yang antusias masuk pendidikan bahasa Arab ini ya. Gitu, alhamdulillah. Nah, terus kemudian juga untuk prestasi dosen, alhamdulillah beberapa dosen juga sudah menulis di Scopus, Mbak. Scopus, dan itu kan rank tertinggi ya. Bergengsi banget dosen gitu ya. Tapi ya sekarang ini juga alhamdulillah dosen-dosen PBA juga aktif dalam penulisan karya ilmiah, mulai dari buku, jurnal ya, pastinya jurnal pendidikan bahasa Arab seperti itu, Mbak Vini. Baik, iya. Alhamdulillah banyak ya. Tadi disebutkan banyak sekali prestasi mahasiswanya, dan dosennya juga sudah mulai nih menunjukkan kiprahnya gitu kan di ajang di penulisan bergengsi ya, jurnal Scopus itu tadi. Dan dosen PBA salah satunya menjadi menjadi itu loh, Mbak, kayak bukan di asosiasi, lebih asosiasi pendidikan bahasa Arab. Itu menjadi apa Mbak namanya itu? Fasilitator atau bukan fasilitator pendidikan bahasa Arab, bukan panitia sih, lebih ke penyelenggara pengurus pendidikan bahasa Arab seluruh Indonesia. Aktif berarti ya? Dan salah satunya adalah dari dosen PBA FAI UAMKA seperti itu. Pengurus pusat, Mbak. Ya, pengurus pusat ya. Ya, berarti ada perwakilan nih dari UAMKA nih yang menunjukkan wajahnya ya di dalam gabungan dari tadi pengurus pusat untuk bahasa Arab, pendidikan bahasa seluruh Arab Indonesia. Iya. Baik. Nah, ini juga untuk proses pembelajarannya, apa yang dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa ya untuk komunikasinya, mengantarkan pembelajaran gitu. Metode apa sih, Bu, yang dipakai juga? Lebih ke yang pastinya student center learning, Mbak ya. Dan kemudian mahasiswa lebih aktif ya, aktif bertanya. Kemudian dosen juga memfasilitasi gitu ya. Kapanpun mereka bisa yang namanya berkonsultasi dengan dosen ya. Maksudnya di kampus ya, Mbak. Kalau misalnya di luar kampus ya beda lagi gitu ya. Kalau di dalam kampus itu kapanpun mereka bisa berkonsultasi dengan dosen. Kemudian juga kita ada fasilitas sering berdiskusi gitu ya. Mulai dari, dan di pendidikan bahasa Arab pun juga ada yang namanya hima, Mbak.
Oh, himpunan himpunan mahasiswa, ya. Dan itu mereka banyak ketertarikan dalam kegiatan-kegiatan hima itu adalah kegiatan selain kegiatan kemahasiswaan, mereka juga mengadakan kegiatan kayak semacam pendalaman ilmu pendidikan bahasa Arab. Mulai dari ilmu grammarnya bahasa Arab gitu ya, kemudian berbicaranya bahasa Arab itu kan perlu diasah, Mbak. Iya. Nah mereka biar nggak kagok kan, biar dan nggak pede kagok, juga betul, nih, harus betul. sering-sering Dan diasah. mereka pun mewadahi mahasiswa yang baru itu untuk memberikan pelatihan seperti itu, mulai dari pelatihan bagaimana berbicara yang bagus, kemudian bagaimana menjadi mempunyai banyak ide khususnya pada pembelajaran bahasa Arab ya Mbak ya. Mereka kan banyak tuh dari mahasiswa PBA itu yang dari SMK. SMK murni dan mereka belum banyak tahu tentang bahasa Arab. Ya. Nah, nggak harus dari pesantren ya, betul. Dari umum jadi juga boleh ya. Nah, makanya ada pendalaman itu, Mbak. Dosen dan dosen kadang mereka bertanya kepada dosen, tapi juga di himpunan mahasiswa itu ada juga pendalaman terkait dengan materi pembelajaran seperti itu. Jadi untuk yang pendalaman itu untuk yang bebas terbuka untuk semua mahasiswa atau mungkin memang mahasiswa yang perlu nih dari SMK tadi itu bebas terbuka ya? Tapi khususnya itu memfasilitasi mahasiswa yang dari lulusan SMK, kemudian lulusan dari di luar dari pembelajaran bahasa Arab, mungkin seperti itu. Iya. Itu berapa lama biasanya? Biasanya sih itu kegiatan hima ya, mungkin. Itu yang non formalnya non formal. Tapi kalau misalnya formal kan kita di kelas, Mbak. Ya ada dosen yang memfasilitasi itu. Ya. Tapi kalau misalnya non formal itu mungkin kegiatan setelah perkuliahan biasanya, Mbak. Ya, seperti itu. Iya, oke. Nah ini kan PBA UHAMKA juga sudah pesat ya, cukup lumayan pesat ini perkembangannya, pertumbuhannya gitu. Nah yang menjadi keunggulan ataupun mungkin yang menjadi spesialisasi nih PBA UHAMKA dari banyaknya pilihan di luar sana, ini apa nih Bu? Oh baik, PBA UHAMKA ini yang menjadi keunggulan atau teman-teman agar bisa kuliah di UHAMKA itu ya, ada program di sini, ada program KKN internasional yang tadi saya sebutkan ya, KKN internasional Thailand, Malaysia, kemudian Arab Saudi, itu pasti KKN internasional. Kemudian ada kegiatan-kegiatan akademik dan non akademik ya, di luar pembelajaran atau perkuliahan. Kemudian juga ada di sini fasilitasnya, Mbak ya, fasilitasnya ada di situ, ada lab bahasa ya, itu untuk bagaimana belajar sama orang natif mungkin ya, dan di tahun biasanya setiap tahun tuh kita ada yang namanya pembelajaran dengan natif, Mbak. Dengan natif, pembelajaran dengan natif kita langsung datangkan dari dari kalau kemarin itu dari Timur Tengah ya, dari Timur Tengah, dari natif. Dan kita sering juga bekerja sama, Mbak, internasional ya, ada kerjasama internasional, kemudian juga dari asosiasi Ittihad Mudaris, asosiasi IMLA tuh juga sering pernah mengadakan seminar dan sebagainya di pendidikan bahasa Arab gitu. Dan pastinya keunggulan dari prodi PBA FIU HAMKA ini insya Allah memberikan banyak manfaat ya untuk mahasiswa kedepannya, terutama dalam profil kita tadi menjadi pendidik, peneliti dan juga entrepreneur. Seperti itu. Baik, mantap sekali nih ya. Untuk yang diberikan dari PBA UHAMKA ini agar bisa tadi menghasilkan SDM yang mumpuni nantinya ketika sudah lulus dari PBA UHAMKA ini. Baik Ibu Mia, kita akan lanjut kembali, kita simak dulu nih pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA. Kita lanjut kembali ngobrol tentang pendidikan bahasa Arab UHAMKA bareng sama Ibu Mia.
Nah, Ibu Mia tadi udah menjelaskan nih, ternyata belajar bahasa Arab tuh seru loh, apalagi belajar bahasa Arab di Hamka gitu. Nah, dan tadi juga udah disebutkan betapa banyaknya prestasi yang udah diraih ya oleh mahasiswanya dan juga dosennya gitu. Nah, biar bisa semakin tumbuh nih semangat untuk berprestasi di kancah nasional dan juga internasional, apa nih juga yang dilakukan oleh PB Al-Hamka nih Bu, agar mahasiswanya ini tadi berani, punya percaya diri gitu kan, dalam menunjukkan lah kecakapannya dalam bidang bahasa Arab. Oh, baik Mbak Vini. Mungkin apa namanya PBI Hamka ini kita apa namanya mahasiswa itu kan susah untuk berbicara Mbak ya. Nah, tapi di setiap tanggal 18 Desember ya, setiap tanggal 18 Desember tuh kita apa namanya ya dosen, ya mahasiswa kita wajib berbahasa Arab Mbak. Nah, itu karena kita menghormati Hari Bahasa Arab Sedunia. Nah, itu kan Hari Bahasa Arab dicanangkan oleh PBB itu tanggal 18 Desember itu menjadi Hari Bahasa Arab Sedunia. Dan ini selalu kita mengadakan acara ya, mulai dari pertunjukan, kemudian mulai dari kegiatan-kegiatan yang berbahasa Arab gitu. Bahkan kita pun apa namanya harus berbahasa Arab di waktu itu, dan juga apa namanya nggak hanya mahasiswa, dosen pun juga harus Mbak. Kita menggunakan apa namanya baju busana ala Arab gitu, ala Arab ya, Timur Tengah itu Timur ya, Tengah ya? gitu. Itu setiap di tanggal 18 Desember. Tapi pun itu Mbak, di kelas pun ya Mbak, biar mahasiswa itu apa namanya mudah ataupun senang dengan bahasa Arab. Di mata kuliah saya itu Mbak, di mata kuliah Al-Kalam Muhadasal Ilmiah ya namanya, mata kuliah Kalam Muhadasal Ilmiah. Tentang apa tuh Bu? Berbicara bahasa Arab. Berbicara bahasa Jadi Arab. mahasiswa wajib berbicara bahasa Arab, wajib mempresentasikan dengan bahasa Arab, dan pastinya apa namanya bertanya harus menggunakan bahasa Arab, menjawab harus menggunakan bahasa Arab, dan menjelaskan tentang materi harus menggunakan bahasa Arab. Kalau misalnya tidak menggunakan bahasa Arab, kita akan mendendanya itu. Oh, denda. Dendanya dengan apa? Kita mempunyai ikop Mbak di situ. Ikopnya yang pastinya dia harus apa namanya ada denda, yaitu dendanya banyak menghafalkan mufrodat gitu, ataupun mungkin apa namanya ini bukan denda dengan materi ya, jadi Mbak, dendanya tapi harus belajar lagi ya, belajar lagi dan mendalami lagi, dan apa namanya apa yang kamu pahami harus dijelaskan. Nah, itu di luar jam dari kosakatanya ya, bahasa Arabnya. Betul Mbak. Ya. Dan dia nggak hanya menghafal kosakata, harus menjelaskan, menjelaskan dan berbicara terkait apa yang kamu pahami tentang hal itu. Nah, itu dengan menggunakan bahasa Arab, dan itu di luar jam Mbak. Karena kalau di jam waktu perkuliahan nanti menghabiskan waktu gitu. Jadi kan apa namanya itu kita yang utama dulu ya di jam perkuliahan itu. Iya. Tapi kalau di bahasa Arab itu kekayaan bahasa ya, dalam bahasa Arab itu apa sih Bu dibandingkan dengan bahasa lainnya gitu? Apa sih yang spesial dari bahasa Arab? Lughatul Arabiyyah, lughatul Qur'anul Karim, gitu kan Mbak ya. Iya. Jadi apa namanya kita itu kalau misalnya pengen cinta pada sesuatu, kita harus tahu dulu nih apa sih yang ada di sesuatu ini. Nah, makanya kita tuh harus sayang dulu, cinta dulu dengan bahasa Arab. Nah, makanya dengan kita cinta dan sayang dulu sama bahasa Arab, kita akan mengikuti alurnya Mbak. Ya, saya dulu juga gitu. Saya harus cinta dulu dengan bahasa Arab. Bagaimana caranya? Saya itu harus bisa mendalami, mungkin dengan apa namanya mengikuti kegiatan-kegiatan, kemudian mendalami dari apa namanya materi-materinya, dan juga yang harus dipahami juga teman-teman yang mungkin tidak suka dengan bahasa Arab gitu ya, ataupun mungkin aduh susah nih bahasa Arab, udah ngeri gitu ya, udah takut duluan belajar bahasa Arab. Nah, jangan melihat ngerinya dulu Mbak. Nah, sebenarnya tapi melihat apa ya nih Bu? Melihat mungkin bahasa Arab itu bahasa yang mudah loh. Bahasa Arab itu bukan bahasa yang susah. Nah, makanya itu kalau ngajar jangan nahwu shorof dulu Mbak. Ngajarnya itu yang bermain dulu dengan bahasa Arab. Yang menyenangkan dulu ya. Yang menyenangkan dulu, cinta dulu dengan bahasa Arab. Ya mungkin dengan nyanyian bahasa Arab, ataupun mungkin dengan apa namanya kosakata yang memudahkan dulu ya. Jadi saya itu kalau belajar bahasa itu awalnya kan kita harus cinta dulu nih, banyak baca dulu ya gitu. Ya, jadi kadang itu kan orang
susah banget sih ini bahasa Arab. Ini ada Iya. fa'ala ya fa'alu Bisanya fa'ala cuma gitu ini ya. aja kaifahalu Kaifahalu. Perbicaraan. Kaifahalu. Makanya Mbak, dengan bernyanyi itu kadang kita bisa Jadi masuk ya. jadi masuk ya. Jadi apa namanya hal yang bernyanyi itu kan sepele Mbak. Iya. Tapi kita kalau mengajarkan anak ibtidaiyah Iya. ya, anak SD itu jangan nahwu sorof dulu nih. Bernyanyi dulu mereka. Iya, Ya, betul. liyadani yumna wa yusra, itu kan andalannya bahasa Arab tuh Bahasa nyanyi Arab itu. itu. Itu andalan-andalan Iya, iya. bahasa Arab tuh nyanyi itu dari anak-anak yang mulai suka dengan bahasa Arab seperti itu Mbak. Iya, karena bahasa Arab juga bahasa Al-Quran itu tadi ya, Bu Mia ya. Tapi memang dengan kita belajar bahasa Arab akan jadi lebih mudah juga ya kita untuk bisa memahami tafsir Al-Quran begitu misalnya, Bu. Betul Mbak Firi, pastinya kalau kita paham tentang bahasa, ya, paham tentang khususnya bahasa Arab, kita akan mudah untuk bagaimana cara tahu memahami makna Al-Quran, itu pasti ya. Kemudian juga bahasa itu kan komunikasi Mbak. Iya, betul. Bahasa apapun itu kan komunikasi, mempermudah komunikasi. Nah, kalau misalnya belajar bahasa Arab itu kan mungkin nanti Mbak Vini lagi umroh nih, kalau lagi haji, kan mudah dalam komunikasi. Nah, makanya di PBFW Bangga ini juga ada yang namanya Al-Hajj wal Umroh Mbak, mata kuliah Al-Hajj wal Umroh. Nah, bagaimana komunikasi dengan pembelajar bahasa Arab, berkomunikasi dengan dengan orang natif seperti itu. Terutama kalau umroh misalnya kalau mau belanja di Ya, Indonesia nawar ya Bu ya. Betul. Nah, Enak jadi itu nanti. mahasiswa itu ada mata kuliah, Membantu, iya. ada mata kuliah bagaimana cara membuat kamus haji dan umroh. Oh, kamu saja Iya, umroh. ada, Jadi Mbak. yang singkat ya? Nah, betul. Yang singkat kayak saku gitu Iya, ya, Bu, betul. ya? Jadi kayak kamus saku gitu. Bagus tuh, seru iya. Itu luar biasa kan Mbak itu. Luar biasa. Iya, nah Bu kalau misalnya sekarang ini kan sebenarnya potensi bahasa Arab itu kan besar ya, tapi Betul. mungkin anak-anak muda khususnya belum terlalu terbuka gitu kan, karena biasanya nih kalau Gen Z gitu kan anak muda dan juga kebanyakan orang yang mereka kira nih bahasa Inggris nih kayaknya yang penting, padahal kan bahasa Arab juga perlu kan, penting kan. Nah, apa sih Bu yang harus membuat mata-mata terutama generasi muda ini melek nih akan betapa pentingnya nih bahasa Arab dan prospeknya ke depan juga bagus gitu. Baik Mbak, jadi kita itu ada perkumpulan asosiasi pembelajaran bahasa Arab ya, itu asosiasi Kaprodi ya semua. Iya. Nah di asosiasi ini tuh kita mencanangkan gimana mahasiswa agar aktif dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, awalnya itu kan harus ada yang namanya bagaimana ya untuk membuat mahasiswa ini aktif. Nah, kita dulu di tahun 2024 sempat membuat ajang kompetensi pembelajaran bahasa Arab untuk mahasiswa. Nah, dari penelitian, Mbak. Nah, penelitian. Nah, sekarang kan lagi booming, lagi bergengsi banget. Oh, kalau mahasiswa nulis artikelnya Sinta 1, Sinta 2 itu kan hebat banget. Keren banget ya, Makanya itu. kemarin di asosiasi itu membuka peluang untuk seluruh mahasiswa seluruh Indonesia, Mbak, untuk mengikuti ajang membuat artikel itu. Dan alhamdulillah, Mbak, lagi mahasiswa PBA UHAMK itu adalah mewakili dari daerah Jakarta, menjadi perwakilan iya. ya, Delegasi gitu, delegasi ya, delegasi. dan mereka menang, Mbak. Alhamdulillah, masuk dari 10 besar. Masuk 10 besar, Alhamdulillah, dan iya. itu luar biasa. Nah, makanya itu, dan dari situ artikel mereka, Mbak, diterbitkan di asosiasi tersebut. Dan itu kan itu salah satu Gen Z kalau melihat kalau melihat namaku terpampang di artikel yang ini artikelnya adanya tuh cuma di Prodi Pendidikan Bahasa Arab se-Indonesia. Itu kan luar biasa, Mbak. Iya. Itu membuat mereka wah, keren banget loh, ini ada namaku loh. Itu kan Motivasi ya. memotivasi, Iya, memotivasi khususnya mahasiswa ya, yang pengen, wah, saya pengen nih nama saya bisa masuk ke situ ya, karena kan Gen Z sekarang biasanya ngelihatnya langsung yang
outputnya Bu ya. Outputnya, Nah, ini betul. udah ada nih ternyata. Ada nama saya itu. Itu bukan hanya di di Jakarta aja, tapi itu seluruh Indonesia, Seluruh Mbak. Indonesia, Kan ya. dan mahasiswa PBA alhamdulillah mewakili itu. PBA UHAMKA ya, Mbak, PBA alhamdulillah. UHAMKA, ya. Dan saya agak bangga nih, Bangga alhamdulillah. sekali pastinya. Dan ini insya Allah kegiatan ini insya Allah setiap tahun akan diadakan oleh Asosiasi Prodi Pendidikan Bahasa Arab se-Indonesia. Seperti itu. Baik, luar biasa, keren sekali, dan pastinya ini jadi memotivasi ya mahasiswa-mahasiswa lainnya untuk juga bisa berprestasi mewakili UHAMKA, tadi jadi delegasi dan membanggakan, gak cuma membanggakan UHAMKA tapi juga diri sendiri nih, gitu ya. Baik, sehingga akhirnya jadi membawa nama UHAMKA harum dan juga namanya sendiri. Baik Bu Mia, kita akan lanjut kembali, namun kita jeda sejenak, kita lihat dulu nih yang mau kasih tips-tips berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Bersama UHAMKA kita lanjut kembali ngobrol tentang pendidikan bahasa Arab UHAMKA bersama dengan Ibu Mia. Nah, Ibu Mia yang gak kalah penting juga nih yang perlu kita tahu itu adalah kurikulumnya nih Bu. Kurikulumnya seperti apa nih Bu yang dijalankan oleh PBA UHAMKA? Baik Mbak Vini, alhamdulillah ya untuk kurikulum yang diterapkan di PBA UHAMKA ini kita mengikuti kurikulum nasional ya, yaitu kurikulum OBE, Outcome Based Education. Nah, ini sudah berjalan kurang lebih kita sudah melaksanakan kurikulum ini 3 tahunan ke belakang Mbak ya, dari tahun 2021 ini Bu, Mbak, kita sudah mulai memproses untuk OBE ini ya, dari OBE awal dibentuk gitu ya, kemudian Bu Warek memberikan wacana tentang OBE ya, gitu kita habis itu kita programnya semua kita bikin mulai dari capaian dan lain sebagainya. Di kurikulum itu kita memakainya outcome based education seperti itu. Jadi outcome based education ya untuk kurikulumnya. Betul. Baik, nah untuk kerjasamanya ini mungkin bisa dijelaskan lagi nih Bu dengan lebih detail, mungkin kerjasamanya jadi dengan siapa aja nih yang dalam bidang apa ya, gitu dalam Mbak bidang apa aja. Betul, oke. Terima kasih Mbak Vini. Untuk kerjasama pastinya untuk di mata kuliah kita ada kerjasama dengan lembaga pendidikan ya, yaitu kita menghantarkan mahasiswa kita untuk magang 3 Mbak. Ya, magang 3 itu praktek mengajar mereka. Otomatis kita kerjasama di lembaga pendidikan, mulai dari sekolah madrasah aliyah, kemudian SMAI ya, kemudian juga ada di MTS juga, mereka magang di sana ya. Selain itu juga kita ada kerjasama PCIM PCIM Arab Saudi ya, kemudian juga di Thailand juga ya kerjasama, kemudian di Malaysia. Nah itu kegiatan internasional ya, gitu kita kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dan juga ada kerjasama di nasional juga. Jadi kerjasama alhamdulillah di nasional dan juga internasional seperti itu. Instansi Bu mungkin ada kerjasama juga. Instansi mungkin di travel umroh ya, kebetulan dosen kita ya itu mempunyai travel umroh. Nah itu kita kerjasama di situ ya, dan beliau pun juga yang mengampu mata kuliah Al-Hajj wal Umroh. Al-Hajj Umroh seperti itu. Baik ya. Nah kemudian tanggapan dari pihak-pihak yang telah melakukan kerjasama tadi itu juga yang dimana UHAMKA juga mengirimkan nih mahasiswanya kan untuk bisa tadi praktek langsung. Betul. Tadi ada di sekolah-sekolah, travel umroh juga gitu kan. Ini bagaimana tanggapan dari mereka Bu? Alhamdulillah setiap saya kan mengantarkan mahasiswa untuk magang 3, kemudian KKN gitu ya Mbak. KKS ya, kalau kita sebenarnya KKS itu alhamdulillah respon lembaga tersebut pasti Bu Mia untuk tahun depan kesini lagi ya gitu. Bu Mia alhamdulillah Bu nanti kapan-kapan mahasiswanya untuk KKS kesini lagi, untuk magang 3 di sini lagi ya Bu ya, kita welcome. Alhamdulillah sih Mbak, beberapa lembaga
memberikan positif respon ya untuk mahasiswa PBA untuk waktu itu magang dan juga KKS seperti itu. Jadi ini kan membuat kita semangat juga ya sebagai dosen untuk wah alhamdulillah nih berarti mereka kan kegiatan yang mereka lakukan bagus dan mendapatkan positif respon seperti itu. Ya. Baik Bu, ada target mungkin nanti ke depannya yang akan juga diraih nih oleh PBA dan harapan ke depannya seperti apa Bu? Ya harapan saya semoga tes TOEFL kita kan sekarang tes TOEFL-nya masih ikut online dan juga ikut ke UIN Syarif Hidayatullah gitu ya. Semoga nanti para dosen ya dosen PBA bekerja sama untuk membuat dan membikin tes ya untuk tes TOEFL ini yang pastinya kita kerjasama juga dengan pusat bahasa Mbak gitu. Baik, amin, semoga bisa cepat terrealisasi ya. Amin. Ya. Ini sudah pernah kerjasama dengan ini sih Mbak lembaga bahasa UHAMKA, cuma prosesnya masih menunggu gitu. Baik, seperti itu. Ya, nah Bu Mia, untuk teman-teman juga nih pemirsa TVMU, terutama mungkin teman-teman dari SMA atau SMU yang mau lanjut nih ke perguruan tinggi tapi masih bingung nih mau masuk jurusan apa nih, pesan-pesannya gimana nih Bu? Baik, bagi Ananda, bagi Anda semuanya yang masih bingung nih bagaimana saya masuk mana, silakan teman-teman semuanya untuk masuk di program pendidikan bahasa Arab FIU Hamka karena di sini teman-teman bisa belajar ya mulai dari nol tentang bahasa Arab, dosen-dosen yang berkompeten dalam bidangnya dan pastinya fasilitas-fasilitas yang akan menunjang pembelajaran perkuliahan khususnya di prodi pendidikan bahasa Arab FIU Hamka yang mana profil dari prodi pendidikan bahasa Arab FIU Hamka ini adalah menjadi seorang peneliti, menjadi seorang pendidik, peneliti dan juga entrepreneur khususnya dalam bidang pendidikan bahasa Arab. Seperti itu Mbak Vini. Baik, terima kasih Bu Mia. Nah, ini juga nih Bu, boleh di-spill kalau ada yang tertarik mau daftar di PBA UHAMKA kemana nih Bu? Baik, bagi teman-teman yang pengen mendaftar ataupun pengen bergabung dengan pendidikan bahasa Arab FIU Hamka, silakan teman-teman bisa mengunjungi website FIU Hamka ya. Di situ ada prodi pendidikan bahasa Arab. Teman-teman juga bisa datang ke kampus 1 Hamka di Limau ya, di kampus Limau Kebayoran Baru ya, dan juga teman-teman juga bisa langsung mungkin di kampus Limau di lantai 6 FIU Hamka seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Bu Mia tadi atas pencerahannya. Ini alhamdulillah ya, tadi penjelasan dari Bu Mia membuka mata kita nih betapa mencerahkan bahwa bahasa Arab ini ternyata bukan hanya bahasa agama tapi juga ini bisa jadi jembatan untuk kita meraih prestasi tidak hanya di kancah nasional ya tapi juga kancah internasional. Sekali lagi terima kasih Bu Mia. Mbak Vini. Baik pemirsa TVMU, terima kasih juga telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan bagi pemirsa, khususnya bagi adik-adik ini yang melanjutkan perguruan tinggi, yang masih bingung, galau, jangan ragu-ragu. Tadi bergabung dengan pendidikan bahasa Arab UHAMKA bisa menjadi pilihan yang tepat ya, karena bisa menjadi jembatan untuk kita belajar Islam, keagamaan, dan juga tentunya untuk meraih prestasi, jembatan meraih prestasi di kancah global. Dan tidak terasa, saya Vini Auliani juga harus pamit undur diri bersama dengan narasumber kita, Ibu Mia, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri pemirsa. Jangan lupa untuk saksikan Teras TVMU di TV Muhammadiyah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.